Nah, sekarang Otak Semarang topik nomor 2, yaitu soal matinya atau rusaknya Cyclocom. Sebelumnya sudah saya singgung sedikit bagaimana Cyclocom saya meninggoy. Jadi bila kita mengikuti sebuah event sepedaan yang percaya kepada sebuah rute yang diberikan kita lewat file GPX sehari atau seminggu sebelumnya, itu kita harus mengikuti sebuah rute dari awal sampai ke finish dengan modal Cyclocom. Brandnya macam-macam, intinya sebuah peta kita ikuti di jalan dengan sepeda. Tapi memang tidak semua Cyclocom bisa memuat peta, itu ya. Jadi ceritanya gini, ketika saya sepedaan, entah saya lupa kilometer berapa, saya disapa oleh seseorang. Kalau nggak salah rambutnya panjang, maksudnya diikat gitu ya, laki. Bukan cewek, saya ngerti kalau Anda mikir rambutnya panjang nanti lain, tapi ini laki diikat. Seingat saya, jersinya abu-abu waktu itu. Jadi nyapa, Om Re, ya. Terus singkat kata dia bilang, saya pertama kali Om ikut yang 200 ini. Oh iya. Terus saya tanya, oh seneng Om. Oh ya, ini Om lagi ikut, saya lagi nunggu teman. Loh, kenapa nunggu teman? Karena nggak ada orang, dia sendirian, saya juga sendirian. Ya Om, saya nambah peta Om. Saya nggak punya petanya. Lah, itu ada Cyclocomnya. Terus ini seingat saya ada di file video saya, cuman karena orangnya di samping jadi nggak kelihatan, suaranya masuk sih, mungkin bisa di insert habis ini. Jadi maaf Om, Cyclocom saya ini nggak bisa memuat peta. Oh, saya diam ini. Nah terus ikut siapa Om kalau nggak ada petanya? Teman saya Om. Saya lihat gini dah, jelas-jelas dia ini sendirian. Nah, mana temennya ya? Nah, temennya mana Om? Ada di belakang sama di depan Om. Oh iya, tapi teman saya kan banyak Om. Maksudnya ada temen yang ikut dari awal, ada temen yang ketemu di jalan. Seperti Om Re ini. Oh iya ya. Jadi Om ikut 200, tapi nggak ada petanya? Nggak ada petanya. Walaupun ada Cyclocomnya? Saya nggak punya Cyclocomnya, nggak support peta. Oh. Jadi ya oke lah, ada teman bantu. Temennya sekarang mana Om? Ada depan, ada belakang. Jadi petanya ikut teman ya? Ada. Nah ini cara baru, nggak usah beli Cyclocom. Nggak perlu. Kan namanya teman. Betul. Hah? Nanti kalau Om ini sudah sampai Surabaya baru kerasa salah. Tersalah, banyak belokan, banyak jebakan segmen. Ya, kalau sudah sampai Surabaya baru tahu salah gitu itu ya. Nggak boleh jadinya. Nah, tadi temannya baik-baik. Ini kan ada teman yang pertama, ada yang ketemu. Nah kayak Om Re ini kan ketemu. Oh ya. Jadi kan cuman kodenya 200 ya ikut. Oh. Kalau dia nyasar juga kita ikut nyasar aja. Habis itu dia mendahului saya. Saya pikir, wih, orang ini benar-benar apa ya? Pertama kali ikut, nggak bawa peta, percaya sama temennya. Antara polos atau dalam tanda kutip dikibulin sama temennya. Ini sering, kalau teman-teman saya sering bertindak seperti ini dengan maksud yang satunya. Saya sudahlah gitu. Nggak lama berlangsung, terus saya tanya sama dia, kan pokoknya intinya dia nggak punya peta, dia percaya sama teman, entah teman yang ikut atau teman yang ketemu di jalan. Ada yang di belakang atau yang di depan. Katanya yang di depan tuh nunggu di pengkolan.
Tapi saya selama sepeda saya tidak melihat cyclist nunggu di pengkolan. Tapi dia dahului saya. Wah ya sudah, saya pikir hebat juga ya. Setelah itu tidak lama, setelah pisah sama Om itu, ternyata saya pikir gini, berarti hebat ya. Orang yang pertama gini percaya sama temennya dan tidak khawatir kehilangan arah, rutenya di mana nggak tahu, itu bisa ikut Audax 200 kilo. Padahal dia jelas-jelas orang Jakarta, bukan orang Semarang situ. Jadi kan pasti nggak tahu rute ya, anggap saja gitu. Sama seperti saya awam daerah Jawa Tengah. Jadi kalau saya nggak lihat peta pasti banyak nyasarnya. Akhirnya nasib yang seperti Om itu ketular ke saya. Kalau saya membawa cyclocom, jadinya rusak. Jadi ketika ini cyclo ini rusak, seperti yang saya sudah sebut bahwa karena ketika saya ngecas masuknya chargernya tuh saya masukinnya miring, itu pin board yang di tengahnya itu putus, jadi tidak bisa dicas habis itu. Jadi sekali lagi, tidak semua yang dimasukin miring bisa menjadi baik ya, ingat ya. Lalu sudah rusak. Sebagai orang atau cyclist yang sangat percaya pada fungsi cyclocom dan peta, itu menjadi gangguan yang sangat besar, bukan? Tanda tanya. Kalau Anda sudah ikut beberapa event, kalau Anda tidak punya peta, Anda mau sepedaan kemana? Apalagi saya nggak ada cyclocomnya, jadi bukan hanya petanya. Bisa aja Anda punya cyclocom, tapi nggak ada petanya. Tapi saya nggak ada cyclocomnya, nggak ada petanya. Saya nyepeda berapa kilometer per jam, saya nggak tahu. Tanjakannya berapa persen, saya nggak tahu. Saya sudah kilometer berapa, saya nggak tahu. Jadi seketika itu jadi buta. Akhirnya saya terpaksa pakai HP kan. Pakai HP, nyalakan aplikasi, paling tidak ada 2 aplikasi ya, ini untuk yang posisi urgent. Anda kalau mau pakai HP untuk mengikuti peta, ada 2 aplikasi yang saya tahu kompeten untuk peta-petaan gini, untuk rute-rutean, yaitu satu Komoot, satunya Ride with GPS. Saya nyalakan yang Komoot atas saran Om Eko yang fotografer itu. Sudah, saya ngikuti. Masalahnya, aplikasi rute ini kalau dinyalakan terus di sebuah handphone, itu drain baterainya cepat. Dengan cepat level baterai saya itu dari 40-an% itu ke 20%. Makanya setelah itu saya tidak pernah live. Karena baterainya mau habis. Akhirnya saya mulai menghemat baterai ini. Caranya menghemat baterai apa? Dimatikan rutenya supaya nggak connect terus sama satelit sama sinyal kan. Mulai kilometer 50 ke atas sampai ke CP2 itu mulai ya 50 ke atas sedikit, sekitar 70 kilometeran itu sudah mulai mati dan mulai habis. Akhirnya saya nyalakan. Beruntungnya di jalan tuh saya ketemu Om Doli. Ya, namanya Om Doli. Dia aja waktu memperkenalkan diri, Om saya Doli, jangan ketawa gitu. Saya bilang sudah tutup kok. Ini namanya Om Doli. Ya, ngerti ya. Gitu. Nah, jadi terus dia ngomong, Om, beri petunjuk arah saya. kenapa Om cyclonya? Mati Om. Baterainya habis, saya nggak bisa ngecas. Padahal RN 3000 saya tuh kan sebetulnya bisa buat ngecas, tapi kabelnya nggak ada pendek. Dia bilang, tenang Om, saya ada kabel USB-C Om. Keluarkan dari tasnya. Ini Om, pinjem aja. Jalalah kabelnya sama kayak punya saya. Sama-sama salah bawa. USB B ke C. Ya B ya, yang gede biasa itu ya B ya. Loh, kok saya bawa ini ya? Sama Om, saya juga kaget saya bawa yang ini.
Jadi 2 orang sama-sama salah bawa kabel Type C. Dikira dia kabelnya tuh C to C, sama seperti saya. Saya kira saya bawa C to C. Sudah. Masih ngeyel Om ini. Maksudnya ngeyel untuk bantu saya. Om, saya punya HP lain. Bawa aja HP saya. Enggak Om, jangan. Jangan. Soalnya yang ngerti ya kalau tuker-tukeran HP itu kan saya agak gimana gitu. Jadi nggak enak lah. Yaudah Om sama saya aja. Waduh, saya pikir saya sungkan karena Om Dol ini kelihatan fit dan prima. Saya pikir lebih baik dia jalan duluan, saya ditinggal sendiri. Nah, kalau saya sendiri, itu biasanya saya bisa manggil helikopter, gitu. Ya kan Om sudah sendiri, nggak tahu jalan, ya mau gimana lagi kalau nggak evak, kan gitu. Saya jalan aja, pokoknya dengan sisa-sisa baterai itu saya jalan. Ternyata saya sempat dulu dia. Disusul lagi karena hujan, saya ngerti ya kalau hujan, HP itu kan agak sulit disentuh ya. Jadi apalagi kalau golongannya iPhone itu sulit sekali disentuh kalau hujan. Kalau golongannya Android itu bisa, cuman kalau hujannya nemen, layarnya ini kayak ketutup kebuka gitu. Jadi aplikasi rutenya tadi itu ketutup gitu. Kalau kena air, jadi saya bersihin, saya lihat rutenya. Om Dol ini habis saya tinggal sebentar, dia datang lagi. Nggak tahu saya nyalipnya di mana, saya juga nggak tahu. Dia datang, sudah sama saya aja, gitu. Ya sudahlah, ya pasrah. Jadi Om Dol ini mencegah saya finish lebih cepat. Gitu. Jadi mungkin waktu itu masih belum asar, jadi belum jam 3. Jadi kenapa saya hafal? Karena ya ini ada lanjutan. Ya sudah, saya sama dia. Jalan sebentar, di tengah jalan menuju kebun jagung kalau nggak salah. Itu dia cerita, kita bercerita soal kota Salatiga yang kita baru lewati. Ya intinya kota Salatiga itu Om Dol ini tahu banyak soal kota Salatiga dan saya mempunyai kesan baik soal kota Salatiga gitu. Terus jalan. Terus di tengah jalan beliau ini izin untuk sholat asar. Makanya saya hafal. Saya sholat dulu Om. Oh iya monggo. Saya ninggal itu dalam arti kalau saya nunggu dia nanti terus startnya sama-sama pelan ya kasihan. Jadi tunggu-tungguan kan lama. Jadi saya ninggal. Maksud saya pasti nanti ya kekejar. Sejak saat itu, setiap pengkolan saya berhenti terus lihat rute. Karena ya tadi itu baterainya mau habis, jadi dilihat, belokannya benar, jalan lagi. Pengkolan lagi berhenti lihat rute, jalan lagi. Di tengah jalan, saya tuh berhasil nyusul satu cyclist. Jalannya udah gini. Saya nyusul dia. Enak ya? Nggak tahu jalan, nggak tahu peta, ada ketemu peserta lain itu kan kayak ketemu angin segar gitu. Wah, sudah nggak perlu berhenti di pengkolan, lihat-lihat gini kan. Saya ikuti gitu. Terus dia lihat belakang, dia nyapa. Oh ya Om Bre ternyata ya. Saya bilang sama dia, Om saya ngikut sebisanya ya. Karena cyclocom saya mati. Jadi saya nggak tahu jalan. Saya lupa dia jawab apa, saya juga sudah capek, dia jalan. Ternyata saya baru tahu, menemui saya itu adalah sesuatu yang luar biasa, atau bertemu sama saya itu seperti booster. Jadi ketika habis dia ketemu saya, tahu-tahu dia itu banter. Padahal ketika saya nyusul dia itu masih bisa. Jadi ketika saya ikuti, karena saya nggak tahu jalan, saya ngikuti kan. Tahu-tahu banter, saya nggak kuat ngikuti, ya sudahlah, jalan aja. Jadi paling enggak saya itu sadar bahwa saya itu adalah booster untuk orang lain. Dengan hadirnya saya di tengah sepedaannya, saya bisa membuat dia lebih cepat. Jadi sudah, saya seperti biasa pengkolan lagi karena sudah hilang yang diikuti. Pengkolan berhenti lagi. Nah ketika saya berhenti, yang kesekian kalinya Om Dol ini datang. Ayo Om, ayo jalan. Sudah datang Om Dolinya, ikut lagi. Terus
sampai ke finish ini sama Om Doli ini sampai. Jadi kita itu bayangkan betapa lamanya kita sepedaan itu. Jadi dari asar itu sampai jam 8 itu jam berapa jam? 5 jam. Dalam 5 jam itu saya sama Om Doli itu berhenti. Yang sama Om Doli aja itu ya berhentinya 2 kali. Nah, yang berhenti pertama itu makan, nanti ada fotonya nanti saya insert itu. Makan di sebuah warung yang tidak ada makanannya tapi ada Indominya seperti biasa. Pertama saya lihat pop mie-nya yang disusun, saya bilang itu ada pop mie Om. Oh iya, tapi saya mau Indomie, lu ada Indomie. Kita milih Indomie dan bisa nambah telur. Terus itu waktu berhenti itu Om Doli sedikit berkelakar, jadi dia nunjukkan HP-nya dan sebuah video yang pada waktu itu soal sepeda maksudnya. Terus jadi akhirnya sudah ngomong-ngomong kita lanjut bareng terus sampai JP3 itu ya tadi itu sudah maghrib, sudah gelap, terus kita nyambung ke finish. Nah, di tengah antara JP3 dan finish itu kita ini ketemu Nurul, artis sebenarnya. Jadi Nurul ini seseorang ya, namanya Nurul, cewek. Nurul itu si Om Doli ini sudah ngomong, ada cewek Om yang kenceng bajunya merah namanya Nurul tadi di belakang. Oh ya Om, wah dengan bangganya kita ngomong, kita di depan ya Om ya. Tidak lama dari ngomong gitu disaliplah sama si Nurul ini. Saya izin sama dia, Om saya tak nyoba ngejar ya. Betul. Saya ngejar masih bisa untuk nggak sampai 5 menit mungkin. Setelah itu speednya nambah. Terus saya lepaskan diri. Intinya saya nggak kuat. Akhirnya saya nunggu si Om Doli ini datang. Kira-kira tuh kurang 30 kilo mungkin dari finish. Dan si Kak Nurul itu menurut kita. Om Doli datang terus dia ngomong, gimana Om? Kenceng kan? Maksudnya speednya kenceng kan? Iya Om, antar. Ya sudah Om, ayo kita sepeda lagi. Sama sampai finish. Jadi moral dari cerita ini adalah untuk Anda bisa bersepeda jauh, Anda butuh alat seperti cyclocom tadi untuk memuat peta. Tapi bila alat-alat itu tidak berfungsi, Anda akan membutuhkan seseorang untuk membantu atau membimbing jalan Anda. Kalau itu pun tidak ada, Anda bisa tanya. Intinya, semua kreativitas, semua kemampuan Anda itu akan diuji ketika sepedaan jauh ini. Karena masalah itu tidak akan bisa Anda tebak. Seumur-umur cyclocom saya tidak pernah bermasalah dan saya tidak pernah salah nusuk. Maksudnya chargernya itu. Dan baru kali itu tidak tercas dengan penuh. Jadi di tengah jalan sudah berkurang. Jadi itu cuma kecas tidak sampai 50%. Jadi makanya di tengah jalan sudah habis baterainya. Kalau itu full sampai selesai jam 8 tidak akan perlu dicas. Jadi semua masalah itu bisa muncul tiba-tiba. Seperti Om yang ketemu saya di awal itu, saya juga belajar banyak dari dia. Kalau itu berarti Anda harus percaya sama teman atau Anda punya teman yang bisa dipercaya untuk bisa menyelesaikan sebuah rute. Kalaupun temannya nggak ada di situ, carilah teman yang bisa ditelepon. Nah, itu cerita saya soal hilangnya peta di cyclocom. Sekian.
Om Joni datang, tambah. Om Joni datang, tambah. 5 Om. Oh, jauh banget 5 sampai 8.